kebenaran Alkitab dengan mengupas sebuah tema yang berjudul peningkatan atau penurunan. Namun sebelum saya mengupas tema ini, saya mencoba mereview ulang apa yang sudah kita pelajari minggu pertama semalam sebagai pengantar untuk kita masuk kepada tema peningkatan atau penurunan. Nah, pada minggu yang lalu Bapak Ibu dari kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai 13 yang kita baca, terlihat jelas pada kita semua bahwa Allah menginginkan agar setiap kita memberi ruang bagi peningkatan. Allah ingin supaya setiap kita selalu percaya, selalu berharap bahwa masa-masa peningkatan, masa-masa pemulihan akan segera tiba. Bahkan lebih jauh lagi penulis kitab Mazmur 102 ini mendorong kita untuk yakin bahwa kita akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin. Bahwa kita dapat mencapai hal-hal yang tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin untuk kita capai. Penulis kitab Mazmur 102 ini mendorong kita supaya kita yakin bahwa kita bisa menyaksikan jalan keluar, pintu-pintu yang baru dibukakan, pemulihan, peningkatan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kalimatnya di dalam ayat 13 berkata, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Kata sudah waktunya atau sudah tiba saatnya untuk mengasihinya, menyayanginya, itu menjelaskan supaya setiap kita terbuka bagi peningkatan. Supaya setiap kita berharap, percaya bahwa musim-musim peningkatan, musim-musim pemulihan akan segera tiba atau akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah mau supaya kita membuka ruang atau memberi ruang bagi masuknya peningkatan-peningkatan di sekitar kita setiap hari. Bahkan kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh penulis kitab Mazmur yang lain, yang dicatat dalam pasal 75 ayat 6 sampai 8, di sana disampaikan bahwa bukan dari timur, barat, utara, selatan datangnya promosi di masa depan atau peningkatan di masa depan, melainkan dari Tuhan, bukan dari yang lain, kata Alkitab itu. Nah, ini sinkron, ini saling meneguhkan. Sekali lagi bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan telah mengatur masanya, saatnya, waktunya untuk setiap kita bisa mengalami musim-musim pemulihan, masa-masa peningkatan dan kemajuan, perkembangan dan hal-hal hebat lainnya. Nah, setelah belajar bahwa Tuhan ingin agar setiap kita memberi ruang bagi peningkatan, bagi pencapaian kemajuan, maka pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar mengenai peningkatan atau penurunan. Maksud dan tujuan pembelajaran terhadap tema ini untuk menolong setiap kita mengerti mengapa sebahagian orang mengalami yang namanya peningkatan, sementara beberapa orang mengalami penurunan, atau yang lain rata-rata atau biasa-biasa saja. Karena itu sesi ini membutuhkan respon dan konsentrasi saudara, sehingga saudara bisa mengerti secara keseluruhan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan Alkitab mengenai pertanyaan-pertanyaan mengapa sebahagian mengalami peningkatan, yang lain mengalami penurunan, dan yang lainnya rata-rata atau biasa-biasa saja. Mari kita pelajari atau kita baca lebih dahulu kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 19, satu ayat ini kita baca bersama-sama. Buka Alkitab saudara. Sekali lagi Ulangan pasal 30 ayat 19. Kalau saudara sudah ketemu, kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Yang ketemu boleh katakan amin? Oke, kita baca dengan suara yang mantap ya. 2, 3, iya.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perhatikan bunyi kalimat yang dicatat dalam ayat bacaan kita tadi, khususnya kalimat yang berbunyi, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Sekali lagi, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kalimat berikut ini penting, pilihlah kehidupan supaya engkau tetap hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kata pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalimat ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa mengalami yang namanya peningkatan atau penurunan itu bergantung penuh kepada pilihan-pilihan yang kita lakukan setiap hari. Mengalami yang namanya maju atau mundur, rata-rata atau biasa-biasa saja atau mengalami pencapaian yang baik, itu sepenuhnya bergantung kepada keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Jika kita ingin mengalami kehidupan meningkat, bukan rata-rata apalagi menurun, maka ini bergantung kepada pilihan-pilihan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang dimaksud adalah seperti apa saudara memilih atau memutuskan dalam menjalani kehidupan setiap hari di tengah-tengah berbagai warna kehidupan ini. Ketika ada persoalan, ada tantangan, atau ketika apa yang saudara harapkan belum tiba menjadi kenyataan, seperti apa respon saudara, keputusan-keputusan apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara pilih atau apa yang merupakan keputusan saudara terkait dengan pemikiran-pemikiran yang saudara izinkan masuk ke dalam benak saudara, mempengaruhi apa yang akan saudara dapatkan di masa depan. Keputusan saudara untuk memilih apa yang harus saudara ucapkan, apa yang harus saudara tahan atau saudara kendalikan, mempengaruhi apa yang akan datang kepada saudara di hari esok. Bagaimana saudara bisa melihat mukjizat, saudara mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, bahkan melihat penggenapan janji-janji Tuhan terwujud dalam hidup saudara, tidak lepas dari pilihan-pilihan yang saudara buat, keputusan-keputusan yang saudara lakukan. Oleh karena itulah nabi terbesar sepanjang perjanjian lama bernama Musa bicara kepada bangsa Israel supaya mereka hati-hati terkait dengan pilihan-pilihan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang harus mereka ambil atau mereka lakukan. Tahukah ibu bapak saudara apa yang merupakan latar belakang kenapa kemudian Musa menegaskan kembali pentingnya memperhatikan pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan kita? Latar belakangnya adalah karena betapa banyaknya orang-orang Israel yang mati sia-sia di padang gurun dalam perjalanan menuju negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Allah memanggil mereka ini keluar dari dari tanah Mesir karena mereka yang mengerang, mereka yang mengadu kepada Tuhan Allah atas beratnya persoalan, sesaknya permasalahan-permasalahan dan penderitaan yang mereka hadapi di tanah Mesir. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dan Allah menjawab. Allah mendengar seruan mereka dan kemudian mengutus Musa untuk membawa bangsa itu lepas dari perbudakan Raja Firaun dan menyediakan negeri yang berlimpah susu dan madunya sebagai tempat untuk bangsa ini tinggal selama-lamanya. Tetapi ternyata dalam perjalanan keluar dari negeri Mesir menuju negeri perjanjian, banyak sekali orang-orang Israel
yang membuat pilihan-pilihan yang keliru. Banyak bangsa Israel yang mengambil keputusan-keputusan yang salah, sehingga tidak sedikit dari antara bangsa itu yang mati di padang gurun sebelum mereka melihat penggenapan janji Allah terjadi atas hidup mereka. Mereka memilih untuk berpaling dari Allah lalu menyembah kepada berhala. Mereka lah yang memutuskan untuk menggerutu hanya karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka memilih untuk melawan Musa dibandingkan mengikuti atau tunduk kepada Musa, sang pemimpin yang Tuhan angkat pada mereka. Pilihan dan keputusan-keputusan yang mereka buat setiap hari ternyata mengakibatkan ada banyak orang Israel, jutaan orang Israel harus mati sebelum waktunya atau mati di padang gurun sebelum mereka melihat penggenapan janji Allah itu. Latar belakang kenapa kemudian Musa memberikan penegasan mengenai pentingnya memperhatikan pilihan dan keputusan-keputusan. Karena betapa banyaknya orang Israel yang mengambil pilihan dan keputusan yang salah setiap hari. Sehingga hal ini mengakibatkan perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 40 hari menuju negeri perjanjian akhirnya menjadi 40 tahun. Ini akibat pilihan dan keputusan yang mereka lakukan setiap hari. Sehingga seharusnya mereka sudah tinggal menikmati hebatnya janji Allah. Mereka seharusnya tinggal menikmati indahnya negeri perjanjian itu. Tetapi harus terus menerus tinggal di padang gurun. Dan menikmati panasnya. Menikmati bagaimana suasana di padang gurun. Dan harus terus muter-muter di padang gurun. Karena pilihan dan keputusan-keputusan yang mereka ambil setiap hari yang keliru. Menjelang mereka akan tiba di negeri perjanjian itu. Sebelum Musa mangkat. Sebelum Musa mewariskan kepemimpinan kepada Yosua. Musa memberikan penegasan sekali lagi. Melalui kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Makanya disebut kitab Ulangan. Musa mengulangi kembali apa yang pernah disampaikannya. Musa menegaskan kembali kepada bangsa itu. Supaya kalau mereka tiba di negeri perjanjian itu nanti. Setelah mereka tiba di negeri Kanaan. Ketika mereka diperhadapkan kepada berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian. Musa menegaskan pilihlah kehidupan. Sekali lagi Musa berkata, pilihlah kehidupan. Maka engkau dan keturunanmu, kata Musa, akan tetap hidup di negeri perjanjian itu. Nah saudara-saudara sekalian, sekali lagi penting bagi kita untuk memperhatikan pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Pilihan dan keputusan itulah yang akan mempengaruhi atau menentukan apakah kita mengalami peningkatan, kita mengalami penurunan, atau kehidupan kita rata-rata atau biasa-biasa saja. Pilihan dan keputusan yang kita lakukan setiap hari. Kalau memperhatikan tulisan kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling berhikmat sepanjang sejarah Israel. Kita akan menemukan dalam pasal-pasal kitab Amsal ada banyak pesan-pesan yang berbanding terbalik. Berbanding terbalik artinya adalah apa yang dikemukakan di kalimat awal terbalik atau berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan di bagian kalimat akhir. Contohnya kita lihat saudara-saudara dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 7. Perhatikan Alkitabnya. Salomo berkata kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ada kata orang benar, kemudian lawan kata atau kebalikan dari orang benar adalah orang fasik. Nah dalam pasal 12 ayat 1 perhatikan kalimatnya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu.
Kalimat awal mencintai didikan atau cinta dengan pelajaran, pengetahuan, cinta pendidikan. Kemudian kalimat akhirnya adalah dungu. Ini berbanding terbalik, bukan? Lalu dalam Amsal pasal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Perhatikan perbandingan berikut. Yang satu terhormat, yang satu lagi disebut bodoh. Coba lihat penggunaan kalimat itu. Dengan tegas Raja Salomo mengatakan bahwa manusia itu ternyata ada yang disebut dengan orang fasik, ada yang disebut dengan orang dungu, ada juga yang disebut dengan orang bodoh. Itu tipe manusia menurut Raja Salomo. Tetapi di sisi lain ada juga ternyata tipe manusia yang disebut sebagai orang benar, yang disebut sebagai orang yang berpengetahuan atau mencintai didikan. Ada juga orang yang terhormat. Kalau kita ingin disebut sebagai orang yang terhormat, orang yang berpengetahuan, orang benar, atau sebaliknya kita ingin disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang dungu, orang fasik, ini semua kembali atau bergantung kepada pilihan-pilihan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Ketika kita memilih untuk untuk menjadi fasik, menjadi orang fasik, ya maka kita akan menjadi orang fasik. Ketika kita memilih untuk membenci teguran, maka kita akan menjadi orang yang dungu. Atau ketika kita memutuskan atau memilih untuk menjadi orang yang membiarkan amarah meledak, maka kita akan disebut sebagai orang yang bodoh. Semua bergantung kepada pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Karena itu sekali lagi, apakah seseorang akan mengalami peningkatan, seseorang hidup rata-rata atau biasa-biasa saja, atau seseorang mengalami penurunan, bergantung penuh kepada pilihan dan keputusan yang dilakukan setiap hari. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Makanya Bapak Ibu, hati-hati. Pilihan keputusan ini sesuatu hal yang harus kita jaga setiap hari. Sekali lagi, setiap hari saudara harus berkomitmen untuk memilih apa yang boleh masuk dalam pikiran saudara, apa yang tidak boleh masuk. Saudara yang harus berkomitmen untuk memilih apa yang boleh saudara ucapkan, apa yang harus saudara kendalikan. Saudara yang harus memilih bagaimana saudara meresponi segala sesuatu yang terjadi di depan. Saudara yang harus memilih bagaimana saudara memandang hari esok dan seterusnya. Itu adalah bergantung pada pilihan serta keputusan-keputusan kita. Setuju tidak setuju Bapak Ibu, yang namanya peningkatan atau penurunan itu dimulai dengan pilihan yang kita ambil. Sekali lagi, yang namanya peningkatan, yang namanya penurunan, yang namanya hidup rata-rata atau biasa-biasa saja, yang namanya kehidupan memperlihatkan kemajuan, semua itu bergantung atau berawal dari keputusan atau pilihan yang diambil oleh setiap orang setiap hari. Oleh sebab itu, menentukan pilihan, mengambil keputusan merupakan kesempatan terbesar bagi kita untuk kita bisa melihat hari-hari baik ke depan. Mengambil keputusan, menentukan pilihan merupakan kesempatan terbesar yang kita miliki. Karenanya pergunakanlah secara baik. Nah saudara-saudara, saya membaca beberapa tulisan, yaitu tulisan-tulisan dari orang-orang yang memiliki impian besar yang layak dikejar, dan kemudian mereka mencapainya, lalu mereka memimpikan hal yang jauh lebih besar lagi. Salah satu dari penulis
Yang saya baca itu adalah tulisan yang bernama John Mason. Dalam tulisannya John Mason berkata begini, ada ide-ide yang bernilai jutaan dolar di sekeliling kita setiap hari. Pertanyaannya ialah apakah kita melihat ide-ide tersebut atau tidak. Dia melanjutkan, kita dapat mengamati ribuan mujizat setiap hari atau kita tidak dapat melihatnya. Itu adalah pilihan dan keputusan kita. Pendek kata, John Mason pada akhirnya menyimpulkan begini, peluang terbesar seseorang adalah tepat di mana dia berada sekarang. Oleh karena peluang terbesar setiap orang, peluang terbesar kita bukan besok, bukan yang sudah lalu, tetapi tepat di mana kita berada sekarang. Disinilah peluang terbesar kita. Apa yang kita putuskan sekarang, apa yang kita pilih sekarang, ini peluang terbesar bagi kita. Saudara memutuskan atau memilih untuk mendapatkan ide, melihat ide atau tidak, itulah pilihan-pilihan atau peluang saudara sekarang. Saudara memutuskan memilih untuk bisa melihat mujizat atau tidak, sekaranglah peluangnya. Karenanya saudara tidak perlu menyesali tanggal lahir, warna kulit, bahkan saudara berasal dari kampung mana, desa mana. Karena semua itu tidak pernah mempengaruhi atau menentukan masa depan saudara. Bahkan masa lalu kita pun tidak pernah menjamin seperti apa gambaran masa depan kita. Pilihan dan keputusan yang kita buat sekarang akan mempengaruhi apa yang akan datang kepada kita di masa depan. Karenanya hati-hati dengan pilihan, hati-hati dengan keputusan yang saudara ambil. Kalau saudara memilih untuk menerapkan gaya hidup orang-orang fasik dalam hidup saudara sehari-hari, di dalam cara saudara menangani pekerjaan, di dalam cara saudara membangun hubungan-hubungan dengan orang lain, di dalam cara saudara menjalani hari-hari, kalau saudara memilih atau memutuskan saudara menjalaninya, saudara meresponinya sebagaimana orang lain yang tidak mengenal Allah pada umumnya menjalani dan meresponi, maka tidak heran kalau kita akan tetap berada di tempat yang sama terus-menerus, atau kehidupan kita tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Saudara akan sepi dengan yang namanya mujizat. Saudara sepi dengan yang namanya jalan keluar. Saudara mentok dengan semua yang namanya ide dan gagasan, seolah-olah saudara tidak pernah mendapatkan gagasan-gagasan yang cemerlang atas persoalan dan situasi-situasi yang saudara hadapi. Karena itu sekali lagi, peluang terbesar kita adalah tepat berada di tempat di mana kita berada sekarang. Menariknya, seorang pembicara motivasi, ahli pengembangan kepribadian dari Amerika yang bernama Earl Nightingale, agak susah memang menyebutnya. Dia berkata begini, ini pakar pengembangan kepribadian Amerika. Dia berkata begini, kita saat ini berada atau berdiri tepat di tengah tambang intan milik kita sendiri. Artinya dibicara pilihan kita sekarang. Saudara akan menggenggam intan itu, akan menikmati luar biasanya kekayaan tambang intan itu, tergantung pada pilihan yang saudara ambil sekarang. Sekali lagi, tergantung pada keputusan yang saudara ambil sekarang. Yang mengerti boleh katakan amin. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Haleluya. Karena itu ibu bapak, jangan saudara menganggap enteng dengan yang namanya pilihan dan keputusan. Jangan menganggap ringan yang namanya pilihan dan keputusan. Ini menentukan atau mempengaruhi apa yang akan datang kepada kita ke depan. Kalau saudara memilih untuk berkata dan memperkatakan saudara sembuh, maka kesembuhan akan terjadi. Saudara memilih untuk terus memperkatakan hari baik, maka hari baik akan terjadi. Saudara memilih untuk terus menerus komitmen secara konsisten pula untuk memperkatakan pemulihan, memperkatakan hubungan-hubungan baik, memperkatakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka semua ini akan datang dalam kehidupan kita. Karenanya perhatikan pilihan dan keputusan-keputusan kita setiap hari. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Yang percaya katakan amin.
perhatikan pilihan dan keputusan-keputusan kita. Pernah tidak saudara memperhatikan seseorang yang kehidupannya sama terus menerus, posisinya sama 5 tahun yang lalu dengan posisi yang sekarang? Pernah tidak saudara memperhatikan ada orang-orang, atau mungkin saudara mengenal seseorang, posisinya 5 tahun lalu masih tetap sama dengan posisinya yang sekarang? Kalau saudara melihat orang-orang seperti ini, dengar, jangan saudara mengira bahwa mereka tidak punya impian. Jangan saudara mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki cara berpikir yang baik. Belum tentu mereka adalah orang yang tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama, kesempatan yang baik, sehingga mereka memiliki posisi yang sama tahun demi tahun, bahkan setelah 5 tahun kemudian posisinya masih sama. Dengar, saya beritahu kepada saudara, kemungkinan orang itu adalah orang yang memiliki impian yang sama dengan 5 tahun yang lalu. Impiannya mungkin besar, bahkan setelah 5 tahun kemudian impian besar itu masih ada di sana. Jangan-jangan dia adalah orang yang memiliki cara berpikir yang sama dengan cara berpikir 5 tahun lalu, yaitu berpikir bagaimana supaya dia berhasil maju, berkembang dan mengalami peningkatan. Jangan-jangan cara berpikir itu masih ada. Jangan-jangan dia masih memiliki peluang yang sama, peluang untuk bisa berkembang, mengalami kemajuan, bahkan keluar dari hidup rata-rata. Dia memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan 5 tahun yang lalu. Bahkan mungkin alibi dan alasan-alasannya pun sama. Lalu kenapa mereka tetap di posisi yang sama terus menerus bahkan setelah 5 tahun ke depan? Penyebabnya ini, karena mereka tidak menindaklanjuti apa yang mereka pilih, apa yang merupakan impian mereka. Mereka tidak menindaklanjuti apa yang sudah mereka pelajari. Mereka tidak menindaklanjuti apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Ketika mereka tidak menindaklanjuti apa yang merupakan impian mereka, mereka tidak menindaklanjuti apa yang merupakan kerinduan hati mereka, cita-cita mereka. Mereka tidak menindaklanjuti apa yang Tuhan taruh di hati mereka lah yang menjadi penyebab kenapa mereka tetap ada di posisi yang sama tahun demi tahun. Dengar kawan, salah satu kehendak Tuhan atas setiap kita adalah supaya kita bertumbuh, supaya kita mengalami peningkatan, supaya kita berbuah. Yang nangkap boleh katakan amin. Itu kehendak Tuhan atas kita. Sekali lagi, salah satu kehendak terbesar Tuhan atas kita adalah bertumbuh, mengalami peningkatan, hidup yang berbuah. Bahkan Yesus mengajarkan hal ini melalui sebuah perumpamaan tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, Bapakku pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan, supaya dia berbuah lebat. Karena buahlah yang membuat Bapa dimuliakan. Dengar baik sahabat sekalian. Oleh karena yang merupakan kehendak Tuhan atas kita salah satunya adalah bertumbuh, mengalami peningkatan atau hidup yang berbuah, maka hal penting yang harus kita kerjakan hari demi hari adalah terus menerus belajar meningkatkan diri. Sekali lagi, terus menerus belajar meningkatkan diri. Belajar bagaimana bertumbuh, bagaimana keluar dari posisi hidup rata-rata, terus menerus belajar. Makanya sering sekali Allah mengizinkan hal-hal yang di sekitar kita untuk kita bisa belajar, lalu kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita diminta belajar kepada semut. Semut tidak punya pemimpin, tapi tanpa dipimpin, tanpa perintah, dia bekerja dengan baik. Dia berbaris dengan baik. Bahkan kita diminta belajar dari semua orang.
Semua hal. Yang namanya belajar dari semua orang Bapak Ibu, belajar dari semua hal, itu berarti begini, dari yang satu orang ini kita belajar mengenai apa yang tidak boleh kita lakukan atau apa yang harus kita hindari. Dari yang satu orang ini. Dari yang satu orang lain atau dari orang yang lain, kita belajar apa yang harus kita kerjakan atau kita perbuat. Itulah namanya belajar dari semua orang. Yang ngerti boleh katakan amin. Sekali lagi boleh katakan amin. Dengar kawan. Memang belajar dari semua orang itu penting. Belajar dari segala hal itu perlu. Tetapi saudara tidak boleh berhenti hanya pada belajar dari satu orang ini. Atau belajar dari orang yang lain. Saudara harus naik satu tingkat lagi. Setelah saudara belajar dari satu orang apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan kemudian belajar dari orang lain apa yang harus kita lakukan. Hal penting dari dua hal ini adalah menindaklanjuti apa yang sudah saudara pelajari. Saya ulang, menindaklanjuti apa yang sudah kita pelajari. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan sesudah kita belajar ini. Apa yang akan kita kerjakan sesudah kita belajar dari satu orang ini. Dan setelah kita belajar dari orang yang lain. Setelah kita belajar dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa yang kemudian akan kita lakukan. Itu yang namanya menindaklanjuti apa yang sudah kita pelajari. Apa yang kita pelajari sesudah kita mengetahui semuanya. Itulah yang terpenting. Ketika saudara mengetahui segala hal tetapi tidak melakukannya, maka sesungguhnya tidak akan ada peningkatan. Tidak akan terjadi perubahan. Saudara tidak akan melihat kemajuan. Mengetahui bukan segala-galanya. Mempelajari bukan segala-galanya. Menindaklanjuti apa yang saudara ketahui. Menindaklanjuti apa yang saudara pelajari. Itulah yang jauh lebih penting. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Karena itu ibu bapak perlu belajar dari keberhasilan orang lain. Tapi jangan keliru. Saudara juga perlu belajar dari kegagalan orang lain. Sehingga saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan berikutnya. Supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sudah dialami oleh orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap terpuruk atau tinggal dalam level hidup rata-rata atau biasa-biasa saja. Karena ada banyak hal di sekitar kita yang menolong kita untuk mengerti atau bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan orang lain gagal. Oleh karena ada banyak contoh, ada banyak hal yang telah kita lihat, kita saksikan setiap hari yang mengakibatkan orang lain gagal, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan yang sama supaya saudara tidak terbelenggu dengan kegagalan. Yang setuju katakan amin. Makanya tindaklanjuti. Menindaklanjuti apa yang saudara pilih. Apa yang saudara putuskan. Itu kunci saudara mengalami peningkatan. Jadi tidak cuma sekedar berhenti memilih. Memang Tuhan sudah mengatur masanya. Sudah mengatur waktunya. Kapan kita keluar dari pergumulan yang terus menerus ini. Kapan kita mengalami kemenangan atas beban berat ini. Tuhan sudah menetapkan saatnya, masanya, waktunya. Tuhan sudah bahkan Tuhan sudah mempersiapkan perangkat-perangkat yang kita perlukan. Supaya kita bisa mengalami kemenangan. Hanya karena Tuhan sudah mengatur masanya, waktunya, saatnya. Bahkan dia telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memudahkan kita mengalami peningkatan. Bukan berarti kita tinggal tenang. Bukan berarti kita santai-santai saja. Bukan berarti kita tinggal bermimpi saja, berdoa saja. Saudara harus memilih. Lalu saudara menindaklanjuti apa yang saudara pilih. Itulah yang akan membuat saudara tiba pada apa yang namanya peningkatan. Tepuk tangan sekali lagi yuk bagi Tuhan Allah.
Pada waktu kita mengadakan camp beberapa tahun lalu, salah satu ilustrasi yang menarik adalah ada 7 ekor kucing di seberang sungai. 5 memutuskan untuk melompat. Pertanyaannya, berapa kucing yang sudah ada di seberang? Berapa? Kucing yang sudah ada di seberang 2. 5 tetap tinggal di tempat. Karena mereka karena mereka baru memutuskan untuk melompat. Belum melompat. Sementara yang 2 tidak memutuskan untuk melompat, dia melompat. Dengan kata lain begini, kalau saudara hanya berkata, aku pilih untuk hidup mengalami kemajuan, peningkatan, tapi saudara tidak menindaklanjuti apa yang saudara pilih itu, saudara tidak akan kemana-mana, akan tetap di tempat, di posisi yang sama tahun demi tahun. Aduh, aku mau berhenti merokok ini. Kalau saudara masih mau berhenti merokok, percayalah saudara tidak akan pernah berhenti merokok. Kalau begitu apa yang dilakukan? Jangan hanya berkata mau berhenti merokok. Ketemu rokok patahin semua. Ketemu rokok patahin semua. Saudara ngomong aku mau berhenti main judi. Aku mau berhenti mabuk minuman keras. Kalau baru mau berhenti, saudara nggak akan kemana-mana. Saudara harus melompat, menindaklanjuti apa yang saudara inginkan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Allah. Bermimpi besar bagus, beriman besar bagus, berdoa harus. Tapi dengar, kalau saudara hanya berhenti pada bermimpi, berhenti pada berdoa, berhenti pada merencanakan beriman, saudara tidak akan melihat peningkatan terjadi. Tindaklanjutilah apa yang saudara imani. Tindaklanjuti apa yang saudara doakan. Tindaklanjuti apa yang saudara impikan. Saudara akan menyeberang di kehidupan yang disebut dengan peningkatan. Sekali lagi, peningkatan. Tapi kalau saudara tidak menindaklanjuti, saudara tidak mengalami peningkatan, tetapi pening setiap kali. Bukan peningkatan, tapi pening. Kenapalah hidup begini? Kenapalah aku begini? Kenapalah begini? Ini namanya pening. Tapi kalau saudara menindaklanjuti, saudara akan beranjak dari pening pada peningkatan. Haleluya. 2 orang berlayar di tengah danau, dihantam oleh badai. Bam. Lalu yang satu bertanya pada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tiba di tepi, supaya kita bisa tiba di pantai? Apakah kita berdoa atau kita terus mendayung? Temannya yang bijaksana berkata, kita lakukan dua-duanya, berdoa dan terus mendayung. Dengar sobat, berdoa pada Tuhan Allah, mimpikan yang besar, bahkan iman yang besar, kemudian tindak lanjuti apa yang saudara imani, apa yang saudara doakan, apa yang saudara impikan. Saudara akan tiba pada peningkatan. Yang percaya katakan amin. Itulah yang akan terjadi pada orang-orang yang hebat itu. Saya tutup. Setelah Joshua menerima kepemimpinan Musa, karena Musa telah mati, dalam Yosua pasal 1, saudara menemukan ada 3 kali Tuhan berfirman pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam ayat 6, dalam ayat 7, dan juga ayat 9. Saudara tahu kenapa Tuhan sampai 3 kali harus ngomong ini pada Yosua? Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya berpikir, hanya bermimpi, hanya beriman, harus bertindak. Sekali lagi, harus bertindak, harus melangkah. Makanya 3 kali Tuhan ngomong pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Butuh tindak lanjut dari apa yang kita percayai. Butuh tindak lanjut dari apa yang kita doakan.
dari apa yang kita imani. Itu yang akan membuat kita tiba di negeri perjanjian atau di negeri Kanaan. Dan itu terjadi pada Yosua dan seluruh bangsa Israel. Sahabat sekalian, dengarkan baik-baik. Jangan sampai saudara bingung, jangan gelisah, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah hanya karena semua situasi yang ada belum seperti yang saudara harapkan. Jangan saudara lemah, kuatkan dan teguhkan, tindak lanjuti apa yang saudara tangkap dari Tuhan, apa yang saudara percayai, apa yang saudara doakan. Saudara akan tiba di seberang, di negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau di tempat kehidupan yang mengalami peningkatan.